Aceh memiliki hasil laut yang sangat melimpah, sehingga mengundang banyak pihak mengambil hasil laut dengan merusak ekosistem laut. Kini sejumlah nelayan milenial mencoba mencari ikan dengan cara menembak ikan dan menyelam tanpa oksigen. Aksi menjaga ekosistem laut tidak hanya dilakukan di atas dasar laut semata, namun ada sejumlah nelayan milenial yang mencoba melakukan pencarian ikan dengan menembak ikan menggunakan tali, serta menyelam tanpa alat bantu oksigen. Salah seorang di antaranya Bedi Driwanto yang sudah menggeluti profesi ini sejak beberapa tahun lalu. Bedi sendiri menyelam di kawasan perairan Pulau Aceh untuk mencari rezeki menghidupi keluarganya sebagai nelayan menjual ikan segar, serta juga membuka usaha ikan bakar di Aceh Besar. Bedi memilih menembak ikan karena dapat menemukan ikan yang sesuai dengan kebutuhannya bila dibandingkan dengan menjala atau memancing. Biasanya dirinya menyelam ke dasar laut dengan kedalaman 20 meter tanpa oksigen serta membawa senjata. Ikan yang ditembak umumnya jenis kakap, gerapu, dan ikan lainnya. Menyelam tanpa oksigen tidak semua mampu dilakukan orang. Kini banyak orang menilai aktivitas penyelam ini mengundang sejumlah orang ingin bergabung dan kini sudah terbentuk sebuah komunitas free diving. Tim Liputan TVRI Aceh melaporkan. Saudara, nelayan milenial kini mencari ikan bukan hanya dengan cara memancing atau menjala ikan, namun dengan cara yang lebih unik dan ekstrim, yaitu dengan menyelam bahkan menembak ikan di dasar laut. Lantas seperti apa kisah aksi para nelayan milenial ini? Informasi selengkapnya akan kita bahas bersama dengan Bang Bedi Driwanto yang merupakan seorang penyelam. Assalamualaikum Bang Bedi, terima kasih telah bergabung bersama kami di Aceh hari ini. Bang Bedi, mohon maaf, ini suara Bang Bedi kami belum dapat mendengarkan, mungkin audionya dapat di-unmute. Iya Mbak, Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Bedi bisa diceritakan kepada kami apa alasan Anda mencari ikan di dasar laut dengan cara menembak ikan? Ya, alasannya mungkin memang dari awal sudah hobi menyelam dan sekarang sudah menjadi profesi sehari-hari dalam mencari nafkah. Dan rata-rata juga peluangnya kan karena masyarakat Aceh khususnya kan memang konsumsi ikan, jadi banyak jenis ikan karang. Kalau untuk nembak yang bisa kita jual belikan. Baik, lantas sebenarnya berapa kedalaman nih Bang Dedi yang sering Anda lakukan penyelaman? Rata-rata kami mungkin 10 maksimal 20 meteran itu kalau keadaan badan kita stabil. Ya, Bang Bedi, dibanding dengan menjala ikan dan menembak ikan, mana yang lebih menguntungkan? Mungkin kalau bicara soal menguntungkan sebenarnya relatif nih Mbak, masing-masing dengan cara masing-masing menangkap ikan. Tapi kalau menembak ikan, kita kan selektif itu ikannya, dari ukurannya kita pilih dan jenisnya kita pilih. Jadi nggak sembarangan untuk menembak kan. Mungkin kalau menjaring atau menjala bisa menyangkut di karang, jadi karang itu pertumbuhannya agak sedikit melambat, bisa-bisa mati karangnya gitu. Dan kalau jaring juga bisa menangkap apa yang terjaring, yaitu ikan hias ataupun anak-anak ikan. Baik, Bang Bedi, lantas ketika melakukan penyelaman, ini sebenarnya adakah hambatan yang sering ditemukan Bang Bedi, dan ini seperti apa hambatannya? Untuk hambatannya mungkin biasanya ketika air keruh, kita tidak bisa melihat posisi ikan bermain karena airnya keruh. Dan yang kedua, air terlalu dingin mungkin karena kondisi badan tidak nyaman untuk menyelam. Dan yang terakhir, cuaca ekstrim, badai dan arus sangat kencang. Itu kita tidak mengambil risiko. Kita cari aman aja untuk tidak bekerja dalam kondisi seperti itu. Baik, Bang Bedi, bisa diceritakan lokasi mana saja yang menjadi tempat menyelam Anda saat ini? Rata-rata kalau untuk lokasi kita mainnya di Pulau Aceh,
yaitu Pulau Nasi dan Pulau Ber. Ini mengapa memilih lokasi ini? Apakah memang banyak terdapat ikan-ikan di sana ataupun potensinya lebih baik begitu Bang? Seperti apa? Ya, sebenarnya kalau untuk potensinya masih baik di sana. Apalagi memang perairan sana memang sering masuk ikan ke sana. Baik, Bang Bedi, terima kasih atas waktunya telah bergabung bersama kami dalam Aceh hari ini. Terima kasih, selamat sore, Assalamualaikum, dan selalu jaga kesehatan. Ya, terima kasih Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.